Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa, saya dari kelas 11 MIPA 1 dan di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. A. Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Pengertian. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-ciri teks eksplanasi: yang pertama, ada struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas dan penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. Dan yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. B. Identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, ada fakta. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Dan yang kedua, ada gagasan pokok. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. C. Konstruksi informasi teks eksplanasi. Yang pertama, bagian-bagian teks eksplanasi. Yang kedua, susun ulang teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian, pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. Yang ketiga, menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. D. Analisis struktur. D. Analisis struktur dan kebahasaan. Struktur terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pernyataan umum. Yang kedua, ada penjelasan proses. Dan yang ketiga, ada penutup. Kebahasaan. Kebahasaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada istilah. Yang kedua, keterangan waktu. Dan yang ketiga, konjungsi. E. Produksi teks eksplanasi terdiri dari pola pengembangan dalam teks eksplanasi, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi, penyuntingan teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan dalam teks eksplanasi, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Dan yang kedua, ada langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Yang pertama, ada menentukan topik atau tema, menentukan tujuan penulisan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka. E. Produksi teks eksplanasi. Produksi teks eksplanasi terdiri menjadi 3. Yang pertama, ada pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Yang kedua, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Dan yang ketiga, penyuntingan teks eksplanasi. Yang pertama, yaitu pola pengembangan dalam teks eksplanasi terbagi menjadi 2, yaitu pola pengembangan sebab akibat. Dan yang kedua, pola pengembangan proses. Dan yang kedua, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Yang ketiga, ada penyuntingan teks eksplanasi. Langkah-langkah menyunting. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat secara teliti, digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Yang kedua, membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Dan yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf runtut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.